hal yang membuat Al-Quran, ayat dalam Al-Quran itu bisa bertentangan dengan hadis sahih. Mungkinkah hal itu Oke, terjadi? oke. Saya jawab. Di dalam Islam, sumber utama mutlak, Al-Quran dan hadis. ya, saya akan sebutkan dulu. Sumber Islam yang mutlak adalah Al-Quran. Kita bicara Al-Quran dulu. Hmm. Al-Quran adalah firman Tuhan, bahkan yang Al-Quran itu sendiri menyatakan, "Hei, jika memang ini buatan tangan manusia, silahkan kalian selidiki atau kalian buatlah ayat semisalnya, apakah ada kontradiksi di dalamnya, silahkan buktikan." Pertama itu dulu tentang Al-Quran. Ada dalilnya, ya. Hmm. Hmm. eh, Ketika kalian ragu bahwa ini datang dari Tuhan, maka silakan kalian Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Jadi kalau kalian ragu bahwa ini adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan, aturan-aturan dari Tuhan langsung yang diturunkan kepada baginda Rasulullah, maka kalian buatlah semisal. Tapi ribuan tahun belum ada ditemukan ayat palsu, Al-Quran palsu. Sudah ribuan tahun. Nah, itu dulu. Yang kedua, kalau memang apa namanya? Sorry, mohon maaf. Kalau memang Al-Quran ini adalah buatan manusia, pasti ada kontradiksinya. Itu di dalam Al-Quran dinyatakan. Tapi kami juga menunggu umat Islam. Adakah? Ya, diam dulu. Apakah ada kontradiksi di dalam Al-Quran sampai saat ini ribuan tahun saya sudah berdebat tidak pernah ada teman Kristen yang mampu menunjukkan ada kontradiksi dalam Al-Quran. Itu dulu Al-Quran. Artinya Al-Quran katakan nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami menjaganya. Artinya Al-Quran secara mutlak Allah katakan terjaga dari penambahan, dari pengurangan, dari penyelewengan makna karena kami merujuk kepada tafsir ulama. Kemudian dari perusakan-perusakan secara eh, lafasannya karena dijaga dengan hafalan. Kita bicara tentang hadis. Hmm. Hadis adalah Perkataan Nabi. kisah, ya sebentar, Oh. kisah yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari Nabi Muhammad SAW. Contoh, saya saat ini sedang duduk menulis. Abang Tony melihat, Bang Tony menghafalkan. Ibunda Rifa sedang menulis dengan nada. Bunda Rifa sedang menulis sambil menulis warna penanya warna merah. Yang melihat ternyata bukan cuma Bang Tony. Bang Tony punya teman lagi dua orang. Ya, saya juga ngelihat Bunda Rifa sedang menulis, penanya warna merah, gitu. Tiga orang yang melihat. Kemudian disampaikan cerita ini ke seluruh penjuru dan ke anak cucunya. Dengan bahasa yang sama, Bunda Rifa sedang menulis, penanya warna merah. Artinya, Bang Tony menjadi periwayat kisah saya. Bang Tony menceritakan, menyaksikan, menjadi saksi apa yang saya lakukan. Itulah yang disebut dengan hadis. Artinya hadis adalah segala sesuatu kabar, hadasana. Telah mengabarkan, hadasana telah mengabarkan kabar. Kabar dari orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah. Yang menyaksikan apa yang baginda Rasulullah lakukan semasa hidup. Dan apa yang baginda Rasulullah katakan semasa hidup. Dan ini bersanad. Artinya berkesinambungan. Bang Tony menyampaikan kepada Bang Tono menyampaikan kepada Bang Tana menyampaikan kepada Bang Tene. Artinya, kata-kata ini bersambung sampai kepada imam kami yang bernama salah satunya Imam Bukhari dan membuatnya ke dalam buku. Kurang lebih sekian ratus tahun setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan hadis ini tidak dikatakan akan dijaga oleh Allah karena pada akhirnya hadis palsu itu ada. Hmm. Saya pernah Artinya mendengar. hadis Hah? bisa dipalsukan, hadis bisa dipalsukan, Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Jadi ketika ada pendapat, Bang Tony kembali ke pertanyaan semula, kalau ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, mutlak hadis itu batal. Dan bagaimana kalau hadisnya sahih? Kalau sohi, tidak ada ulama satupun yang mensohihkan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada, silakan Bang Tony kasih saya contoh. Ah, ada hadis riwayat sahih katanya, waktu Mhm, itu Rasulullah pernah berkata gini, janganlah mhm, kamu mengerjakan sholat asar
sebelum kamu Mhm. sampai ke Bani Quraisha ya. Boleh saya Quraisha. tahu hadis nomor berapa? Karena Eh, kalau kita bicara literasi, saya harus cek dulu informasi dari Bang Tony. Misal yang hadisnya riwayat siapa, nomor hmm, berapa, di kitab apa, dan saya harus pelajari bahasa Arabnya. Karena bahasa Arab dengan bahasa Indonesia terjemahan bisa jadi bermasalah, ya. Terjemahan bahasa Arab, saya menemukan ada beberapa hadis yang tidak cocok dengan bahasa Arabnya. Jadi mempelajari hadis tidak bisa langsung hari ini saya jawab karena saya harus telusuri. Karena ini perintah di dalam agama saya. Ketika ada yang menyampaikan kabar kepadamu, maka jangan kamu tolak semuanya mentah-mentah dan jangan kamu terima, kamu telusuri. Saya harus mencek hadis yang Bang Tony sampaikan dan di mana pertentangannya dengan Al-Quran, siapa yang mensahihkannya, apa isi matannya, bagaimana sanadnya. Jadi tidak bisa hari ini saya langsung jawab karena saya harus pelajari, saya minta nomor hadisnya, kitab apa, mungkin saya catat di sini. eh, Next time kita akan pelajari dan saya akan jelaskan. ada Bunda. Ada, Oke. tapi ini nggak ada tulisannya di sini itu hadisnya. Eh, Jadi yang jadi titik pertentangannya dia bilang jangan barang siapa mendengar dan taat jangan sekali-sekali mengerjakan salat asar kecuali di Bani Quraisha dan dua kelompok yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib berjalan ke sana. Namun sebelum sampai ke Bani Quraisha sudah masuk asar. mhm. Jadi ada sebagian kelompok yang berpikir untuk berhenti, ada sebagian kelompok untuk melanjutkan perjalanan. Dan mereka yang Oke. berhenti mengerjakan sholat asar, yang meninggalkan tidak mengerjakan sholat asar. Oke. Bukankah Saya harus menegak cek hadisnya ya Bang Tony. Intinya nanti saya cek ya? apa tema besarnya apa? Boleh saya minta tema hadisnya Ini apa? dia itu Tema hadisnya saja, tema judul temanya. perang Ahzab baru saja usai. Nah ini Boleh saya saya juga tahu di situ dalam kitab apa Bang Tony temukan? kenapa enggak ya? Republika. Iya. Oke, Republika judulnya apa Republika itu? Republika. Judulnya memahami ungkapan Nabi yang mengatakan jangan sekali-sekali mengerjakan salat asar kecuali di Sholat asar. Oke. Perlu saya jelaskan kepada Bang Tony ya. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama sekali adalah di dalam Islam itu dikenal dengan istilah nasak mansuk. Nasak mansuk adalah hukum-hukum yang ketetapannya ada pada zaman Rasulullah tapi tidak diberikan lagi kepada kami. Itu dulu. Saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya. Dan kemudian adalah ada kesalahpahaman yang dikira ini berbeda, bertentangan dengan Al-Quran, sementara sebenarnya tidak bertentangan dengan Al-Quran, tetapi justru menjatuhkan hukum baru atau justru hadis itu membawa hukum baru. Masya Allah Ica, terima kasih banyak. Ini luar biasa kalau Ica datang ini ngeri. Jadi artinya gini Bang Tony, artinya begini Bang Tony, saya harus pelajari. Saya sudah katakan kami umat Islam tidak boleh sembrono. Tidak boleh sembrono membicarakan tentang hadis karena hadis palsu sangat banyak sekali. Contoh, hadis karangan Mutiara. Kami tidak mengenal hadis riwayat Mutiara, tetapi itu ada yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad pernah berkata, demi nafasku yang ada di tangan Isa. Itu hadis palsu. Kemudian banyak lagi hadis-hadis palsu yang sangat familiar dengan bahkan dianggap sebagian umat Islam itu hadis benar, padahal itu hadis doif atau hadis maudhu. Jadi saya harus mempelajari dulu hadis yang dimaksud oleh Bang Anthony, apalagi kalau situs Republika setahu saya justru menjelaskan setahu saya gitu kan. Justru, tapi saya termasuk orang yang tidak terlalu gampang percaya dengan artikel-artikel yang ada di YouTube. Saya lebih cenderung suka dengan sumber premier karena kalau sumber premiernya itu saya lebih cenderung ke bukunya, kitab hadisnya saya akan lihat kitab hadisnya atau kita lihat di aplikasinya. Saya tidak selalu ini dengan artikel karena biasanya manusia tidak luput dari kesalahan ya. Nah, jadi saya akan pelajari insya Allah Bang Tony yang saya jadi terima kasih sudah ini baru baru yang saya suka seperti ini Bang Tony. Saya suka sekali diberi PR agar saya semakin mendalami gitu kan mencari tahu. Nah, saya akan coba cari tahu di mana menurut Bang Tony kontradiksinya. Karena kalaupun memang ada kontradiksi di dalam hadis, maka hadis tetap mutlak batal karena hadis bisa dipalsukan Oh, sementara Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Nah, masalah sahih
Sahih. Bahkan ada satu hadis yang dianggap sahih oleh ulama tertentu tetapi didoifkan, dilemahkan oleh ulama tertentu karena tidak memenuhi kriteria atau syarat. Contoh, ternyata yang meriwayatkan hadis ini ketika antara Bang Tony, Bang Tana, Bang Tono, Bang Tene, ternyata Bang Tononya itu orangnya gampang lupa. Ingatannya tuh gampang lupa. Maka hadis itu didoifkan, dilemahkan gitu. Jadi patokan sumber pertama itu secara garis besar adalah Al-Quranul Karim. Tetapi untuk bab-bab selanjutnya yang sudah dihimpun oleh ulama kami di dalam bab fikih itu mengambil sumber dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam, Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan di dalam kitab Imam Bukhari pun ada hadis statusnya doi, statusnya sahih, statusnya hasan, statusnya gharib. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, Bang. Artinya, Hmm. artinya kalau pertentangan antara Al-Qur'an dengan hadis, mutlak Al-Qur'an yang benar, hadis bisa dipalsukan, bukan hadisnya yang akan menjadi rujukan. Dan itu pun harus dipelajari dulu, apa benar bertentangan gitu. Dan kebetulan saya kan belum mempelajari. Insya Allah saya jadikan PR dan saya akan eh, bahas nanti dengan Bang Tony secara khusus, mungkin nanti malam atau kapan. Tapi biar Eh, kita tidak buang-buang ini waktu, saya jadi punya PR dari Bang Tony satu. Silakan Bang Tony untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi yang mungkin ada, secara gamblang. Ya, silakan. ada. Gini Bunda. Hmm, yang itu saja. Ada. ah, hmm, hmm, Tony ini, insya Allah teman-teman saya yang Muslim di sini mengerti sekali bahwa memang hidayah itu datangnya dari Allah. Karena tidak masalah Bang Tony salah paham tentang Islam karena memang Bang Tony bukan Islam. Jadi tidak ada hak teman-teman saya Muslim menghujat Bang Tony ketika Bang Tony salah paham tentang Islam, tidak masalah. Itu kenapa saya datang ke sini untuk mungkin setidaknya bisa memberi pemahaman yang mungkin bisa saja Bang Tony selama ini salah paham tentang Islam gitu. Begitupun juga dengan Bang Tony. Ketika menurut Bang Tony saya salah paham tentang Kristen, Bang Tony yang berhak menjelaskan. Itulah gunanya kita berdiskusi. Silakan Bang Tony ah, menyampaikan apa yang menurut Bang Tony yang mungkin ingin ditanyakan kepada teman Muslim tapi nggak enak gitu. Nggak apa-apa kepada saya. Saya yakin insya Allah teman-teman saya yang ada di sini sangat apa namanya sangat berjiwa besar dengan diskusi kita malam ini. menurut Luar biasa Bunda, Ica. Mm-mm. menurut Bunda, peristiwa Isra Mi'raj, Mhm. turunnya sholat, Mhm. adakah kejanggalan di peristiwa itu? Kita kesampingkan tentang alat kendaraannya ya. Jadi Mhm. peristiwa Isra Mi'raj itu adalah ketika Nabi menggunakan suatu benda yang kecepatan sangat tinggi menembus ke langit dan setibanya Mhm. di langit dia bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Mhm. Siap. Ketika itu Oke. turun turun perintah sholat 50 kali. Lalu Oke, saya peristiwa jelaskan boleh dari sedikit boleh, secara boleh analogi. Bunda. Ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, kita adalah manusia biasa yang tentu tidak mungkin memasukkan peristiwa-peristiwa gaib, peristiwa-peristiwa yang Hmm. di luar akal kita ke dalam pemahaman kita. Tapi kita bisa bikin, bikin analogi. Ketika Hmm. saya sedang berdiri di saya anggap di Jawa Tengah saat ini, saya ingin pulang ke Padang, ya. Saya dari Jawa Hmm. Tengah ingin pulang ke Padang. Ternyata di dalam tas saya ada 2 ekor semut yang masuk di dalam tas saya. Hmm. Dan saya, semut itu ikut naik pesawat bersama saya ke Padang. Kira-kira Hmm. menurut Bang Tony kalau itu semut, dia turun di Padang, dia cerita bahwa dia dari Klaten, menurut Bang Tony kira-kira temannya percaya nggak? Enggak. Ya karena itu menurut semut itu hal yang tidak mungkin. Mm-mm. Dia aja nggak tahu di mana Klaten semut. Ya kita kan nggak ngerti bahasa semut ya, ya kan? Mm-mm. Kamu siapa gitu? Secara logika, hal yang menurut kita tidak mungkin dan mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kembali lagi, secara Al-Quran bisa dijelaskan secara ilmiah. Contoh seperti analogi yang saya sampaikan tadi.
Ketika apa namanya, ketika kita hanya manusia biasa lalu berbicara tentang sesuatu yang mungkin bagi kita tidak masuk akal, dan bahkan bagi Allah itu bukan hal yang tidak apa, yang tidak mungkin, karena begini, mungkin Bang Tony akan saya berikan literasi nanti, berarti dua yang akan saya berikan kepada Bang Tony tentang literasi Yahudi menanggapi Musa kenapa dia naik ke Gunung Sinai ke atas. Karena menurut saya belum bisa memastikan rabi apa yang memahami ini. Itu Isra Mi'rajnya Musa. Artinya Musa juga waktu itu kan naik ke atas Gunung Sinai toh. Kalau Ah, di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an itu 40 hari 40 malam Musa pergi. Kemudian hmm, baru apa namanya, umatnya menyembah patung sapi. Nah, saya akan baca literasi nanti, saya akan bawakan literasi ini, dan saya belum membacanya secara full waktu itu, tapi saya dapat literasi punyanya Yahudi menyatakan bahwa ternyata ada hal-hal yang kami percaya sebagai umat Islam dipercayai oleh orang-orang Yahudi tapi terjadi kepada nabi yang lain. Contoh seperti Nabi Ibrahim menurut kami pernah hampir dibakar oleh Raja Namrud. Di dalam Yahudi mereka juga percaya bahwa Abraham itu hampir dibakar. Kenapa hanya Yahudi yang punya? Kristen tidak punya Torah lisan. Torah CBLP namanya kalau tidak salah. Torah, Torah lisan lah, Torah lisan. Torah yang untuk dihafalkan. Jadi orang Yahudi itu sudah terbiasa menghafalkan juga Torah. Dan ada Torah yang memang dituliskan, ada yang untuk dihafalkan. Nah, setelah saya bertanya kepada teman-teman Yudaism atau saya membaca sendiri literasinya, ternyata ada juga istilah mereka percaya bahwa Abraham itu pernah juga hampir dibakar. Tapi teman-teman Kristen tidak tahu itu karena teman-teman Kristen tidak punya Torah lisan. Yang punya hanyalah terjemahan dari Alkitabnya orang Yahudi, yaitu Tanakh, Taurat, Nevim, dan Ketuvim. Nah, jadi wajar kenapa? Karena kami juga begitu. Kami juga punya kitab hadis. Orang teman-teman Yahudi punya Midrash, punya Misnah, punya pendukung-pendukung lain untuk menjelaskan tentang ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci kalian. Kenapa? Itu penyebabnya kenapa Kristen dengan Yahudi berbeda. Nah, terlepas daripada itu, tentang Isra Mi'raj tadi. Kalau kita sebagai manusia tentu bagi kita ini tidak mungkin. Sama seperti semut tadi. Bagaimana mungkin hmm, kamu seekor semut tiba dari Klaten sampai ke Padang? Kamu nggak punya sayap. Bagaimana mungkin kamu hmm, naik apa? Sementara semut itu hanya ikut tas saya gitu. Jadi itu hal yang analogi yang simple saat ini, tapi saya coba untuk lebih sederhana membuat analogi buat Bang Tony nanti. Nah, luar biasa karena hmm, pertanyaan ini sering sekali ditanyakan teman-teman Kristen sebenarnya. Dan lagi pula tentang Isra Mi'raj ini juga eh, kami mengimani ada peristiwa gaib. Oke, silakan ah, silakan silakan Bang Tony. ah, yang saya tanyakan Bunda, saya tidak menghiraukan tentang buraknya. Yang saya tanyakan tentang ketika Rasulullah bertemu dengan Adam alaihissalam. Anehnya begini, eh, ketika yang saya ingat riwayatnya seperti ini. 50 kali dalam satu hari lalu ketemu sama Adam. Adam bilang, tidak, kamu terlalu rakyat umatmu terlalu kecil, turun lagi 45 40 akhirnya jadi 5. Karena saya seorang sarjana hukum Bunda, saya ada yang aneh di situ. Silakan Bukankah ajukan. bukankah seharusnya Adam tidak menggunakan bahasa Arab? Saya Oke. seperti ini. Keturunan Adam itu yang paling dekat adalah Nuh. Nuh itu adalah Abraham. Yang saya tahu, Abraham itu menggunakan bahasa Ibru, bahasa Ibrani, Yahudi. Ya, Terus bagaimana siap. mungkin Oke. Rasulullah yang seorang Sunni yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bisa berkomunikasi dengan Adam Oke. Bagus dan dia pertanyaannya. meriwayatkannya. Oke, saya jawab. Kita kita saja yang tidak mengetahui selama ini. Sebenarnya bahasa Aram, bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang serumpun. Saya bahkan buktikan. Di dalam bahasa Ibrani kata ehad, di dalam bahasa Arabnya kata ahad. Di dalam bahasa Ibrani sulaso gitu, sulasu atau sulaso. Di dalam bahasa Arabnya salasa. Banyak sekali bahasa-bahasa Ibrani yang lafaznya sama, artinya sama dengan bahasa Arab. Itu kenapa mereka disebut dengan bahasa Semitik, bahasa yang serumpun. Dan bahkan Shema Yisrael, Adonai Elah Elohenu, Adonai Echad, Adonai Ehad, Elohenu, Ilahunna, atau ketika Yesus berkata di tiang salib, Eli, ilahi, Eli atau ilahi, Eloi, ilahi, lama Eloi. sabak.
Lama Lama sebaktani. sabaktani. Bahasa Arabnya apa? Ilahi ilahi limadza tarakatni. Ah, Jadi ketika kita bicara tentang bahasa-bahasa, sesungguhnya bahasa Semitik adalah bahasa yang serumpun. Bahkan menurut sejarah bangsa Arab, orang-orang Arab itu sebelum Nabi Muhammad datang itu sudah ada orang-orang Nabat. Nabat ini menggunakan bahasa Aram, makanya disebut dengan orang Ajam. Kalau saya tidak salah, itu bukunya Profesor Dr. Jawad Ali yang menulis. Dan saya punya bukunya, itu saya baca. Artinya sebelum pra-Islam, bahasa Aram itu sudah dibaca. Makanya kenapa orang Arab itu menyindir orang-orang Ajam. Mereka orang Ajam, bahasanya logatnya beda dengan kita. Nah, sama seperti kita dengan saudara kita di Malaysia. Kita tidak 100% sama. Tetapi bahasa kita banyak yang sama dengan mereka. Karena kita sama-sama Melayu. Ada beberapa kata-kata yang sudah berubah makna, bergeser pemaknaannya. Karena sudah berjalannya waktu ribuan tahun. iya, itu. Nah, Itu yang saya. tetapi kalau kita lihat teman kita di Malaysia, apakah kita kesulitan berbicara dengan mereka? Enggak. Tidak. Karena ada beberapa kata-kata yang sama dengan kita, dengan saudara kita yang di Malaysia. Bahkan saudara kita di Malaysia paham dengan perkataan kita, walaupun mereka tidak lazim mengucapkannya seperti kata elu, gue. Mereka tidak lazim. Karena ada bahasa-bahasa yang timbul karena baru timbul ketika apa namanya pergeseran makna. Contoh, kalau kita bahasa kata garing. Garing semula maknanya di dalam bahasa Indonesia adalah kalau digoreng itu sampai kering. Itu kenapa disebut dengan garing. Benar tidak? Mhm. Tapi Hmm. sekarang garing apa makna garing? Ah, lu garing deh. Nggak lucu Nggak artinya. lucu. Nah, jadi Hmm. ada kata-kata yang sudah terjadi kalau kita belajar kepada terminologi linguistik. Banyak sekali pergeseran kata makna sebuah kata karena jarak antara ribuan tahun berjarak. Kemudian tetap saja lafaz-lafaznya banyak yang sama. Nah, terkait tentang perkataan-perkataan seperti tadi yang disampaikan oleh Yesus di tiang salib, Eli, Eli atau bahasa Syria apa Aramnya ya, apa bagian mana gitu, Eloi Eloi. Kalau di dalam bahasa Ibraninya Eli Eli, tapi bahasa Samaria atau apa gitu, Samaria atau bahasa mana saya lupa, mohon maaf kalau salah. Eloi Eloi, lama sabaktani, limaza tarakatni. Tuh. Kemudian Iya, Shema Israel. Shema itu artinya dengarkanlah. Dalam bahasa Arab artinya dengarlah. syama. Syama. Artinya bahasa Arabnya sama. Hasyamaim. Syamaim langit. Apa bahasanya dalam bahasa Arab? Samawati. Samawati. Jadi banyak bahasa Arab atau bahasa Ibrani yang hampir sama lafaznya dan bahkan maknanya sama dengan bahasa Arab. Artinya bahasa ini makanya disebut dengan bahasa yang serumpun. Sama seperti J- bahasa kita dengan saudara kita yang Malaysia. eh, jadi kemungkinan menurut Bunda, Rasulullah yang seorang Sunni itu bisa berkomunikasi dengan Adam alaihissalam ketika Bukan peristiwa Sunni Isra. maksudnya. Bukan Sunni maksudnya Oh, Umi, Umi, Umi. Ya, Ummi. Umi. Ummi tidak, Umi, ya Umi. beliau tidak Hmm. bisa membaca bukan berarti bodoh. Gini, ketika Anda pergi ke pasar-pasar, ke pasar-pasar, Anda pergi ke pasar, orang sedang berdagang. Ada orang tidak bisa menulis tetapi sangat pintar berhitung dan dia tetap menjadi seorang pedagang yang hebat dan berkomunikasi dengan orang tidak bermasalah. Bukan berarti ketika dia tidak bisa membaca lalu dia lantas tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Karena Ah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa itu orang tidak lazim menulis, tetapi orang suka menglafazkan, menghafalkan. Kepintaran pada masa itu dinilai dari betapa hebatnya dia bersyair, betapa hebatnya dia mengucapkan syair dan menghafal syair-syair. Artinya ada intelijensinya yang dasarnya itu yang berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang standar intelijensi seseorang dengan begitu dan begini ya. Kalau zaman dulu begitu dan begini. Karena dulu nggak ada SMP, nggak ada SMA, nggak ada SD, ya kan? Ya hmm. benar ya. Nah, lagi pula orang Yahudi juga mengenal Torah lisan, artinya mereka juga pengajarannya secara turun-temurun dihafalkan. Nah, terlepas kemudian dituliskan. Memang Sayyidina Zaid bin Sabit yaitu penulis wahyu Rasulullah itu diperintahkan untuk belajar bahasa-bahasa lain. Nah, tapi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang kalau saya sudah katakan segala sesuatu yang
tentang Allah itu sendiri atau peristiwa gaib yang kami imani karena kami salah satu berkeimanan kepada hal yang gaib. Contoh kami beriman bahwa adanya si iblis tapi kami belum pernah melihat iblis, adanya hari akhir atau hari kematian atau surga dan neraka tapi kami belum pernah melihat itu yang disebut dengan iman. Nah, tentang Isra Mi'raj kalau secara alamiah bisa dijelaskan tetapi tentang peristiwa itu sendiri tidak akan pernah bisa masuk ke dalam akal sehat. Saya sudah katakan tentang hal gaib dan tentang Tuhan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam akal kita, tapi ajaran agama kita tidak bisa diakal-akali karena memang agama itu untuk orang-orang berakal. Makanya Al-Quran perintahkan afala yatadabbaru afala yatafakkaru. Apakah mereka tidak memikirkan? Apakah mereka tidak merenungkan? Apakah mereka tidak mendalami? Apakah mereka tidak mencari tahu? Saran saya adalah coba Bang Tony cari tahu apakah benar-benar aneh tentang peristiwa Isra Mi'raj karena Nabi siapa namanya? Eliasa saja naik ke atas langit menggunakan kereta kuda. Dia naik ke surga tanpa melalui kematian. Iya, Nabi Muhammad juga tidak melalui kematian. Artinya, ketika kita berbicara bahwa menurut teman-teman Kristen apa yang terjadi di dalam Islam itu keanehan, justru itu sudah pernah terjadi di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Eliasa, Henok itu naik ke langit. Kalau kita berbicara pakai apa mereka naik ke langit? Hmm. Eliasa itu naik kereta. Ketika Eliasa sedang bersama dengan Elia, dia sedang berjalan berdua, kereta muncul dan Eliasa naik ke langit. Iya, ada peristiwa itu terus di Alkitab. Itu Ada. tertulis di dalam kitab Hmm. Anda. Dan kalau kita mengatakan, oh, aneh Nabi Muhammad bisa ke langit. Dan peristiwa itu sudah pernah terjadi sebelumnya kepada nabi terdahulu di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan kitab Tanakh, yang diterjemahkan LAI yang disebut dengan kitab Perjanjian Lama dipegang oleh teman-teman Kristen. Hmm. Hmm. Iya. Bu, itu jawaban yang Dan ada satu lagi. Hah? Nanti. Ada satu hal lagi. Ketika Yesus atau saya lupa ayatnya di mana, Yohanes melihat Yesus, saya lupa, saya cari, silakan cari ayatnya nanti, Eh, bahwa dilihat ada Musa dan Eliasa pada waktu itu di atas sebuah gunung. Benar tidak? Ada mendengar iya kisah itu? di kitab Nah, Wahyu. Kalau di ya, kitab ar- Wahyu. artinya, Nanti ya, hmm, artinya peristiwa ini pun sebenarnya diimani oleh teman-teman Kristen. yang saya pertanyakan Buddha bagaimana mereka berkomunikasi, Rasulullah Ya, berkomunikasi dengan kalau Adam. Tapi Kalau berkomunikasi sudah saya jelaskan seperti tadi bahwa bahasa Ibrani, bahasa Aram itu satu serumpun banyak lafaz-lafaz bahkan mungkin kalau dikatakan saya tidak bisa menjamin 50-50 ya, tapi saya sudah mencari beberapa lafaz seperti ukti. Ukti di dalam bahasa Arab itu ukti, tapi di dalam bahasa Ibraninya akhot. Aba, dalam bahasa Arabnya itu aba, ayah, tapi di dalam bahasa Ibraninya abi. hmm, Elohim, ilahunna, ilahu, apa? Eloah. Jadi artinya lafaz-lafaz yang secara keagamaan sebenarnya itu banyak sekali yang mirip lafaznya antara Ibrani, Aram dan juga bahasa Arab itu sendiri. Terlepas ya, kemudian ada lafaz-lafaz baru yang muncul seiring berjalan waktu seperti yang saya contohkan saudara kita yang di Brunei, Malaysia dengan kita dan Singapura. Ada beberapa yang berbeda gitu. Begitu juga dengan bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab. eh, mungkin sudah mau tengah malam. Boleh satu pertanyaan lagi Iya. Bunda? Silakan kalau saya punya PR Bang Tony ya tentang Bahasa. sholat asar hadis sholat asar tadi. Bang Tony punya cek di Republika, saya cek dulu Republika artikel terkait dan saya coba untuk menjelaskan hadisnya biar tidak ada kesalahpahaman tentang agama Islam. Silakan Bang Tony. Gini, mungkin yang itu ya. Oke. Ada satu hadis waktu itu Rasulullah itu lagi minum kalau tidak salah Bunda. Mhm, Lagi minum dan lalat itu masuk ke dalam minumannya. mhm. Itu menurut dunia dunia medik apa? Dunia Medis. kesehatan di medis. bahwa Rasulullah pernah berkata seperti ini. Ketika ketika ada lalat masuk ke minumanmu, sayap kanannya Mhm, mengandung racun, sayap kirinya mhm. mengandung penawar. Obatnya, penawarnya.
Iya, penawarnya. Dan itu sepertinya bertentangan dengan dunia kesehatan. Pendapat Bunda seperti apa? Oke. Di dalam hadis yang saya pernah baca juga bahwa ketika Rasulullah mengatakan ketika ada lalat jatuh ke dalam minumanmu maka cemplungkanlah lalu buanglah, bukan dimakan Mm-mm. lalatnya, Itu bukan buanglah. cepet apa Nah, gitu. ya, ya. Zaman dahulu ketika hadis itu muncul, zaman dahulu ketika ulama-ulama kami muncul, ulama kami tidak mengenal istilah kedokteran. Benar tidak? Avicenna, Ulama-ulama kami Musina. pada enggak, hadis itu muncul, sahabat-sahabat kami belum mengenal istilah kedokteran pada waktu itu. Di zaman Rasulullah belum ada istilah kedokteran. Nah, ketika Rasulullah kami katakan bahwa di sayap kanannya ada racun, kemudian di sayap kirinya ada apa namanya Pena- penawarnya, maka yang paling terpenting adalah harus ada bantahan secara medis, bantahan secara medis dulu. Nah, tetapi yang saya lihat adalah ketika kalau tidak salah mahasiswa SMK yang membuat menemukan obat diare di badan lalat itu mendapatkan medali di Jakarta dari Jawa. Silakan artikelnya masih ada. Jawa apa? Saya lupa itu. Dari mungkin Arum, saya sudah lupa dengan artikel ini menemukan bahwa terkandung bakteri baik di dalam lalat ini. Saya tidak tahu apa di sayap, apa di kaki, apa di badannya, saya tidak tahu itu. Tetapi mahasiswa siswa-siswa ini menemukan obat diare dan itu dibuat walaupun mungkin tidak selaris itu, tidak selaris obat biasa ya, tapi produk itu pernah ada. Arum, sini Rum, sebentar Rum. Siapa Ibu Rum? Ntar. Arum, Rum, sini apa Ibu dulu? Handphone saya dibawa anak saya ke dalam kamar. Sebenarnya udah waktu tidur. Sini, handphone Ibu. Ntar ya. Sana dulu. Sebentar ya. Itu awas kakinya keinjak itu nanti. Nah, jadi kalau tentang medis, jujur terus terang saya tidak bisa bicara banyak karena saya bukan ahli medis dan saya harus menyelidiki ini secara saintis. Mungkin Abang Tony bisa berbicara dengan teman-teman yang memang menguasai tentang masalah saintis ini. Tapi saya pernah melihat itu, siswa yang menemukan itu di Indonesia itu. Ya, Siswa yang ya, menemukan bentar. obat diare. Alfian Nurfaizi dan Arum Ayuratna Wilis, mereka menciptakan obat diare dari bakteri yang Mhm. terdapat pada tubuh lalat. Berkat Harum Ratna. inovasinya, mereka mampu meraih 2 medali emas di ajang internasional Young Investor Project Olimpik yang digelar di Georgia April 2016. Iya Lamongan, ada. dari Lamongan. Ada. Harum Ratna Wils Ya, ada Bunda, ada. ya, itu ada. Nah, 2 pelajar Lamongan temukan bakteri penyembuh diare. Nah, dan kalau dia mendapatkan medali artinya diakui secara medis. Tetapi saya tidak ini ya, maksudnya artinya begini. Islam itu pembuktian. Silakan Anda buktikan dan bahkan Islam pun menuntut jika memang bahkan gampang sekali ya temukan kontradiksi di dalamnya. Tapi tadi Bang Tony walaupun menemukan katanya kontradiksi justru menemukan kontradiksi antara hadis dengan Al-Qur'an. Sementara kalau memang hadis itu sudah bertentangan, hadis itu secara mutlak langsung batal gitu. Nah, jadi carikan pertentangan antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, maka percayalah umat Islam akan terguncang karena memang begitu Al-Quran katakan. Tapi masalah tentang saintis silahkan dibuktikan dan ini lebih berkompeten adalah orang-orang dari pihak medis. Tapi faktanya pun tentang lalat ini pun kita punya sudah punya 2 pelajar Mhm. ya Betul. ya menemukan obat diare. Bisa? Oke, sorry. Bisa. Nampak Bunda, nampak. Ya, obat diare di dalam tubuh lalat gitu. Hmm. Nah, Waktu yang panjang dan menyenangkan bisa berdiskusi sama Bunda. sama-sama. Sudah. Saya juga sangat respect dengan Anda. Aduh, luar biasa. Saya Hmm. di diskusi di TikTok ini lebih cenderung bertambah muda saya nanti. Kenapa? Saya menemukan banyak sekali teman-teman non-Muslim yang sangat luar biasa membuat saya takjub dan respect pertemuan kita. Semoga
ini mempererat keutuhan negara kita karena kita harus saling memahami. Saya justru senang kalian bertanya tentang agama saya. Kalau kalian tidak mau membahas, saya menemukan komparasi-komparasi karena di dalam agama saya diajarkan ketika kita menemukan satu benang, marilah kita berpegang di benang itu. Artinya, Bang Tony mengimani bahwa Tuhan itu satu. Mari sama-sama kita percaya bahwa Tuhan itu satu. Kalau Bang Tony percaya bahwa dengan berbuat baiklah Tuhan maka akan senang, maka sama-sama kita melakukan itu. Mari kita berlomba-lomba menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik, bukan malah saling menyerang satu sama lain. Tetapi saya juga bisa menempatkan diri saya pada posisi-posisi lain. Artinya begini Bang Tony, saya tergantung siapa yang sedang berhadapan dengan saya. Karena saya diperintahkan untuk bersikap adil. Orang seperti Bang Tony, orang seperti Bang Ode tadi, atau orang sebelumnya, Bang siapa Bang Sonang tadi, adalah orang-orang yang harus saya hormati dan saya cintai karena kita satu bingkai NKRI. Dan saya tidak boleh berlaku zalim kepada Anda karena Rasul saya, Nabi saya Muhammad SAW mengancam saya. Kalau saya berbuat tidak zalim kepada abang, mengkritisi abang padahal abang tidak suka dikritisi, abang yang tidak mau bertanya, maka Rasulullah saya akan berhadapan dengan saya nanti. Saya berharap bertemu dengan beliau, beliau mengakui saya sebagai umatnya. Lah saya menyakiti abang, sementara beliau mengatakan, barang siapa yang menyakiti mereka, kafir zimmi istilahnya, maka akan berhadapan dengan Rasul saya. Saya tidak sanggup menghadapi itu. Maka saya wajib Khairun bersikap adil kepada Bang Tony. khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa Ya, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik artinya, manusia adalah yang terbaik budi pengertinya dan yang Masya paling Allah. bermanfaat bagi orang lain. Terima Bagi kasih orang lain. bundanya atas Masya diskusinya. Allah. Ya, Semoga sehat mungkin besok. selalu. Semoga yang terbaik yang Bang Tony dapatkan apapun itu. Kalau bagi saya adalah semoga Bang Tony selamat di dunia wal akhirat. Apapun. Saya nonis Bunda, cuman Ya, suka saja tetap saja saya mempelajari tentang berdoa. kebenaran. Kami tidak masalah berdoa ketika mendoakan saudara kami untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat, tidak masalah, tidak terlarang. Tetapi ketika sudah Hmm. wafat Bang Tony, ketika Bang Tony sudah meninggal, maka saya tidak boleh mendoakan Bang Tony lagi gitu. Tapi ketika Bang Tony Hmm. masih hidup, saya boleh mendoakan semoga Bang Tony mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat dan Bang Tony diberi kesehatan selalu. Salam untuk keluarganya, Hmm. jaga kesehatan, stay healthy. Sama-sama Ya, terima kasih. I'm ya. respect with you. Oke. Terima kasih Bang Tony. Wah, luar biasa. Begini mah, Masya Allah, Barakallah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberi kesehatan